العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وأسكن مدينتنا
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita ada di tempat yang pasti dan saya yakin adalah tempat ini adalah tempat yang sangat mulia. Bahkan ada ulama mengatakan barang siapa yang hadir ke maulid, yang datang ke maulid, maka sama saja dia itu datang kepada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi ada seorang imam yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi Sahibut Taif, beliau mengatakan man hadara maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adda maghadra faqad faza bil iman. Kata beliau, barang siapa yang datang ke hadir ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adda maghadra dan mengagungkan pangkat Nabi Muhammad, artinya datang ke sini betul-betul cinta kepada Nabi, betul-betul mau mengagungkan Nabi Muhammad, betul-betul takdim, ikram kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Faqad faza bil iman, maka sungguh dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Amin Allahumma amin. Semoga keimanan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakatul maulid, dengan barakah kita duduk di tempat ini dijaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana sebab beliau kita ini menjadi umat yang diutamakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Kita nanti akan masuk ke dalam surga sebelum umat yang lain dimasukkan ke dalam surga. Dengan sebab siapa? Dengan sebab kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya apa bentuk terima kasih kita kepada Nabi? Tidak ada lain, banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Betapa sangat banyak hikmah atau fadilah daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau adalah salah satu daripada wali-walinya Allah. Ada 4 wali yang mana mereka itu yatasarrafuna fil ardi kama fi hayatihim. Mereka itu sudah meninggal tapi beliau itu yatasarrafuna fil ardi. Beliau itu di bumi ini seperti masih hidup. Siapa di antaranya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau wafat, sudah tak ketemu tahunnya, tapi sampai saat ini beliau seperti masih hidup, masih mengelilingi kita sebagai pecinta-pecinta daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita oleh Allah diberkahi dengan barakah Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin Allahumma amin. Siapa lagi? Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Siapa lagi? Al-Imam Al-Azili dan Imam Uqail. Mereka di antaranya. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Karhi? Beliau mengatakan, apabila kata beliau man hayya'a, barang siapa yang menyediakan ta'aman, makanan. Nah, di sini ini pasti banyak makanan nanti. Tenang ya. Apalagi anak-anakku ini, tenang. Nanti makanan Masya Allah ini. Ini Gus Yusri ini, wah, hebat ini ya. Nanti jangan khawatir, istimewa insya Allah. Amin Allahumma amin. Man hayya ta'aman, barang siapa yang menyediakan makanan, kata beliau, ya. Wa jama' ikhwanan, dan mengumpulkan tetangga-tetangga, saudara-saudara dikumpulkan untuk hadir membaca maulid, ya. Baca maulid, didatangkan untuk baca maulid, ya. Pakai pakaian bagus, ya. Pakai minyak, pakai burung. Tadi ada burung, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kata beliau? Hasyarahullahu yawmal qiyamah ma'al firqatul ula minan nabiyyin. Maka nanti di hari kiamat orang ini akan dikumpulkan dengan golongan yang utama daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan ditempatkan fi a'la wa kana fi a'la illiyin, dan akan ditempatkan oleh Allah di paling tingginya surganya Allah Subhanahu ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga sahibul hajah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dijadikan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi, dan kita juga semua yang hadir ini juga mendapatkan barakahnya sehingga kita juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ada sebuah cerita yang mana cerita ini dikutip di dalam kitab I'anatut Talibin. Dulu di zaman Khalifah Malik bin Marwan, ya, ada khalifah namanya Malik bin Marwan.
Suatu ketika di zamannya beliau itu ada pemuda, yang mana pemuda itu punya kuda yang bagus. Dia punya kuda yang bagus. Lalu pemuda ini naikin kudanya, ternyata kudanya niki gila, ngamuk kudanya. Ngamuk kudanya nih, ngamuk tidak bisa mengendalikan. Pemuda ini tidak bisa mengendalikan kuda yang ditunggangi oleh pemuda ini. Akhirnya si kuda tadi sampai jauh, kuda itu sampai masuk ke rumahnya Khalifah Malik bin Marwan. Dan kebetulan Malik bin Marwan ini punya anak kecil ya. Punya anak kecil, lalu ditubruk sama kuda ini sampai meninggal dunia. Lalu pemuda ini lari sampai terdengar oleh Khalifah Malik bin Marwan. Lalu dikatakan, siapa yang membunuh anak saya? Siapa? Lalu dikatakan, ada pemuda tadi. Tangkap pemuda itu, bawa kepada saya. Waduh, mau dibuang, mau dihukum ini sudah. Anaknya seorang khalifah, presiden itu ditubruk sama kudanya sampai meninggal. Lalu apa yang terjadi setelah anak itu dipegang ya, ditangkap sama anak buahnya ya, sama anak buahnya Malik bin Marwan ini. Kemudian anak itu takut ya, pemuda itu takut. Lalu apa kata pemuda itu? Lalu dia itu mengatakan, ya Allah, kalau saya diselamatkan daripada siksa daripada Khalifah Malik bin Marwan, kalau seandainya saya nanti diselamatkan, saya tidak disiksa, saya tidak dihukum, maka saya akan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Saya akan maulidan, kata pemuda ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika pemuda itu dihadapkan kepada Khalifah Malik bin Marwan, yang awalnya Khalifah ini mau ngamuk kepada pemuda ini, ternyata setelah dihadapkan, Khalifah ini akhirnya lembut hatinya, lembut malah. Kemudian Khalifah ini malah tersenyum dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Khalifah itu? Wahai pemuda, ya syabab, hai pemuda, saya mau tanya kepada kamu. Oke, nopo Khalifah? Apa Khalifah? Tadi saya sebelum datang kamu ini, sudah niat saya, kamu ini akan saya penggal loh, anak saya kamu. Tapi kenapa setelah kamu datang ini kok saya tidak ada seperti itu? Saya mau memaafkan kamu, kata Malik bin Marwan. Kamu ini punya amalan apa, kata Khalifah Malik. Coba kamu katakan kepada saya, apa amalan yang kamu baca, apa amalan yang kamu miliki sehingga saya menjadi lembut, sehingga saya sudah tidak mau menghukum kamu, kata Khalifah Malik bin Marwan. Kemudian apa kata pemuda ini? Tidak punya amalan dulu. Saya tidak punya amalan, Tuhan. Oh enggak, bohong kamu punya, bohong ya. Cuman Tuhan, akhirnya cerita beliau. Cuman saya, ketika saya ditangkap saya, dan saya mau dihadapkan kepada panjenengan, saya ini di hati ini lihat, ya Allah, ya Rasulullah, selamatkan pulau Gusti ya Rasulullah, selamatkan saya ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya saya diselamatkan ya Rasulullah. Kalau saya nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan melaksanakan maulid besar-besaran. Itu saja niat saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Khalifah Malik bin Marwan? Oke, kalau begitu kamu saya kasih uang 100.000 dinar untuk kamu buat maulid. Salawis mateni anaknya kena kuda, saya dikasih uang 1.000 dinar, uang emas. Ini daripada barokah kita niat mau maulid. Makanya pulau panjenengan ini mangke kalau maulidan walaupun tidak punya uang, niatkan pokoknya aku lek maulidan kadhi ngekei, pokoknya aku insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberi oleh Allah, insyaallah ya, insyaallah. Saya pernah mendengar ada seorang teman saya bicara ya, ada seorang teman saya bercerita tentang itu keutamaan maulid. Dia memang biasa ngasih maulid itu, biasa dia ngasih maulid untuk apa? Untuk ngasih uang di acara maulid, biasa dia sudah. Tapi suatu ketika di acara maulid dia tidak punya uang. Besok maulid uang tidak megang sama sekali. Susah dia, ya Allah, aku biasa ngasih uang maulid, kok sekarang kok gak ada uang ini, gimana ini besok saya maulidan, saya biasa ngasih maulid, kok gak ada. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, saya yakin ya Rasulullah, saya ini besok mau maulidan, saya gak punya uang, saya yakin akan ada uang. Saya yakin kepada anda ya Rasulullah, saya yakin kepada anda. Subhanallah, besoknya ada uang. Besoknya tiba-tiba ada orang ngantar uang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada barakah maulid. Jadi kalau maulid empun, jangan usahakan menjenang betul-betul merayakan maulid. Apa yang anda punya
sedikit apalagi banyak dari anda yang anda punya akan menjadi manfaat, sangat manfaat baik di dunia atau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Cerita kedua terakhir ya, karena insya Allah hari ini Ustaz Khair ini juga akan. Yang kedua, ada sebuah cerita ini dikutip oleh Sayyid Jailani. Beliau mengutip cerita ini daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip daripada ayahnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Apa kata beliau? Suatu ketika Sayyid Alwi Al-Maliki ini beliau merayakan Maulid di Palestina, Maulidan di Palestina. Ternyata ketika beliau di acara Maulid, beliau melihat ada satu orang yang Maulidan dari ketika mulai sampai selesai tidak duduk sama sekali. Jadi heran Sayyid Alwi Al-Maliki ini heran. Ini kok ono wong mulai teko sampai mulih iki kok gak lungguh-lungguh iki apa? Ono apa? Ada apa kata beliau? Akhirnya setelah Maulid selesai, Sayyid Alwi Al-Maliki akhirnya beliau tanya kepada si fulan ini, Pak, saya mau tanya Pak. Nggih, nopo? Saya mau tanya, kok saya lihat sampai mulai tadi kok gak duduk-duduk? Ada apa? Maka cerita orang ini, ngetan yai. Saya dulu anti maulid. Saya kalau diundang maulid, saya gak mau berdiri ketika maulid. Gak mau saya. Kata saya, opo ini penggawean opo ini? Kono wong kon ngadeg. Wes, saya niat diundang siapapun, saya gak mau berdiri ketika maulid. Subhanallah, suatu ketika di acara maulid kata orang ini, suatu ketika saya duduk, ketika mahalul qiyam saya duduk. Kemudian apa yang terjadi? Ada orang yang sangat tampan, yang sangat gagah, yang sangat wibawa lewat di samping saya. Saya kaget kata orang ini, saya mau berdiri. Karena saya kaget mau berdiri. Lalu sama orang ini dikatakan, sudah, kamu tidak usah berdiri, kamu duduk di tempatmu. Tidak usah berdiri. Lalu saya memaksa berdiri, saya tidak bisa. Saya tetap sampai selesai, saya tidak bisa berdiri. Akhirnya setelah kejadian ini, kata orang ini, saya sakit-sakitan saya. Akhirnya saya niat, ya Allah, saya nadar ya Allah, kalau sakit saya ini disembuhkan oleh Engkau, oleh Panjenengan, maka saya akan berdiri ketika maulid dari awal sampai selesai. Subhanallah, dengan barakah nadar untuk itu maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu monggo panjenengan kalau maulidan apalagi mahalul qiyam jangan kita bingung dengan apapun, tapi kita khususkan untuk betul-betul seakan-akan Nabi Muhammad SAW hadir di antara kita, seperti yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Wattas beliau mengatakan ma min baitin au masjidin au makanin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadir. Kata beliau apa? Tidaklah suatu tempat, entah itu rumah, entah itu masjid, entah tempat apapun kata beliau yang di sana dibacakan maulid Nabi pasti akan dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin tadi kita bermahalul qiyam Nabi hadir. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita mendapatkan keberkahannya. Semoga anak-anak saya ini, anak-anak kita ini oleh Allah dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah, kepada Rasulullah, mempunyai ilmu yang manfaat, dan semoga semuanya diberikan kesuksesan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan yang hadir semua oleh Allah semoga diberikan percikan dari keberkahan maulid, sehingga yang hadir ini juga oleh Allah diberikan keberkahannya. Kalau punya anak-anaknya soleh-solehah, kalau punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalau punya pekerjaan rezekinya barakah dan barakah melimpah, dan semoga semuanya diberikan istiqamah. Amin Allahumma amin. Khususnya kita doakan kepada sahibul bait, sahibul hajat, Gus Susi Ansari beserta keluarganya, kita doakan semoga beliau dengan keistimewaan ini yang sudah dipersiapkan, Masya Allah, ini wah istimewa ini ya. Ini Masya Allah ini ya, kalau Ustaz Madin mungkin tidak akan seperti ini, tapi ini Masya Allah ada Madin ini didukung oleh orang yang sangat istimewa. Amin. Kita doakan beliau ya, semoga sehat walafiat, semoga rezekinya barokah,
anaknya jadi anak yang soleh soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bibarkatin Nabi Muhammad, bijai Sayyidina Muhammad, wa bibarakatil maulid wa ala hadhihi niyyah wa nikatin salihah min haidud dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zimi wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya segani, sahibul hajah, sahibul bait, khusus Rida dan sekeluarga. Begitu juga ta'zimi wa ihtirami kepada asatidzah, para tamu undangan, para santri-santriwati Madin Ar-Raudhah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur kita, memberikan keberkahan kepada ilmu dan umur-umur kita, baik untuk kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala, wabah, musibah, penyakit zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, menggerakkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul di sini memenuhi undangan di dalam memperingati peringatan kelahiran manusia yang paling sempurna, manusia yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, manusia yang sampai hari ini dan sampai nanti yaumul qiyamah beliau akan menjadi salah satu sosok manusia yang paling berpengaruh di dunia. Siapa sosok itu kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad yang Allah bisikan kepada kakeknya Abdul Muthalib untuk memberikan nama cucunya yang baru lahir dengan nama Muhammad. Dan tidak ada sejarahnya mulai zaman yang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lahir, tidak ada manusia yang namanya Muhammad, tidak ada. Karena Rasulullah adalah manusia yang pertama kali namanya Muhammad. Lantas apa makna dari kata Muhammad? Muhammad kalau kita baca sorof itu isim maf'ul, artinya orang yang terpuji, orang yang banyak menerima pujian. Dinamakan Muhammad karena saking banyaknya orang yang memuji beliau. Kenapa kok banyak yang muji? Karena saking banyaknya akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang mulia yang berada di dalam diri Sayyidina Maulana Muhammad. Salah satu akhlak dari sekian banyak akhlak yang beliau contohkan kepada kita, maaf, beliau Nabi Muhammad sering dihina dulu sama orang kafir Quraisy. Dikatakan Muhammad penyihir, dikatakan Muhammad dukun, dikatakan Muhammad pendusta. Tapi apakah Nabi pernah balas? Tidak pernah balas. Jangankan balas, marah tidak. Pernah suatu hari ada riwayat Nabi sholat di depan Ka'bah. Ketika Nabi sholat di depan Ka'bah, dilihat sama Abu Jahal. Abu Jahal ini mungsuhi Nabi. Dilihat sama Abu Jahal. Abu Jahal ngumpulin kotoran-kotoran onta, dikumpulin sama Abu Jahal, ditaruh di ember. Ketika Nabi sujud, dilemparkan itu kotoran-kotoran onta kena ke punggungnya Nabi. Sayyidah Fatimah putrinya Nabi melihat, lari beliau. Ketika beliau lari, beliau nyamperin Nabi Muhammad, dibersihkan sambil nangis. Lantas apakah Nabi Muhammad setelah sholat balas? Jangankan balas, marah aja enggak. Nah, ini salah satu akhlak dari sekian banyak akhlak yang beliau contohkan kepada kita selaku umat dan lagi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berat, gak ringan, sulit, gak gampang. Bayangkan umur 2 bulan dalam kandungan beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Tidak kayak Haji Torik 2 bulan harus naik haji Torik. Tapi kalau Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal wafatnya oleh ayah tercinta Sayyidina Abdullah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajahnya Sayyidina Abdullah, tidak pernah melihat wajah ayahnya, karena beliau ditinggal yatim semenjak beliau dalam kandungan umur 2 bulan. Dan sampai di situ umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibu tercinta Sayyidah Aminah. 2 tahun setelahnya ditinggal wafat lagi oleh kakek tercinta Sayyidina Abdul Muthalib. Bayangkan umur kecil ya maksudnya kita masih mikir itu umur yang kecil, tapi sudah ditinggal oleh orang-orang tersayang. Lantas apakah Nabi kemudian nangis-nangisan? Tidak, Nabi tetap berjuang meskipun ditinggal oleh orang-orang tersayang. Bahkan di umur 12 tahun beliau sudah ikut perang. Umur 12 tahun sudah ikut perang, namanya perang Fujar. Ustaz, saya umur 10 tahun bismillah perang apa? Perang DFF.
barang tidak Free Fire. Walah, jauh itu, tidak bisa kita samakan dengan perjuangan Nabi Muhammad. Beliau melawan musuh-musuh asli, bawa senjata asli. Nah ini keberanian inilah yang selalu melekat dalam diri Nabi SAW sampai beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah di umur 25 tahun. Kemudian beliau menerima wahyu 40 tahun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai seterusnya. Kemudian beliau pernah juga diboikot. Bayang no, Nabi pernah diboikot sama satu warga kota Mekah. Tidak boleh ada yang mengajak ngomong Nabi, tidak boleh ada yang menjual dagangannya ke Nabi, tidak boleh ada yang membeli dagangannya Nabi selama 3 tahun. Kalau nggak salah 3 tahun. Nabi diboikot selama 3 tahun satu kota Mekah. Apakah Nabi itu terus? Tidak, Nabi tetap berjuang sampai Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari situ sudah mulai banyak peperangan-peperangan terjadi, baik yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad atau yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad. Salah satu perang dari sekian banyak puluhan perang yang dihadiri Nabi adalah perang Badar. Nah, perang Badar ini perang yang pertama kali terjadi di sejarah Islam. 313 Muslim melawan 1000 orang kafir. Dan orang yang paling berada di gergada paling depan bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, langsung Rasulullah yang memimpin daripada pasukan muslimin yang jumlahnya 313 melawan 1000 orang. Dari keberanian inilah selalu melekat dalam profil diri Nabi Muhammad sampai Nabi wafat di umur 63 tahun. Keberanian inilah yang selalu beliau warisi sampai kepada umat sampai zaman sekarang, sampai nanti ila yaumil qiyamah. Perjuangan, ketabahan, keistiqamahan, kemudian akhlak itulah yang harus kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingat salah satu daripada kalam guru saya. Setiap buku maulid yang kita baca, mau itu Sibtu Durar, mau itu Diya'ul Lami', mau itu Al-Azab, Barzanji, bahkan tiba yang kita baca, Nabi datang pas mahalul qiyam. Nabi pasti datang pas mahalul qiyam. Selamat ada yang ngerokok. Kalau katanya guru saya, selamat ada yang ngerokok, Nabi pasti datang pas mahalul qiyam. Khususan ketika maulid tiba, Nabi datang mulai awal sampai akhir. Ini keistimewaan tiba. Saya masih ingat kalam guru saya, semua maulid Nabi pasti datang pas mahlul qiyam, tapi khususan di maulid tiba, Nabi datang dari awal sampai akhir. Ya, dalam catatan selamat ada yang rokok gitu. Nah, kemudian kita ini tidak bisa membalas jasanya Nabi. Kalian, saya, kita semua tidak bisa membalas jasa Nabi, terlalu besar jasa Nabi. Tapi kita punya satu misi, punya satu tugas. Apa misi itu? Misi itu adalah gimana caranya kita bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu cara menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyenangkan hati umat dan Nabi SAW. Dan alhamdulillah di malam ini Gus Yusri dan sekeluarga menyenangkan hati kita semua dengan mengundang kita semua datang ke rumah beliau, baca maulid, baca qasidah, memuji daripada Nabi SAW. Dan kedatangan kita jenengan termasuk juga menyenangkan hati daripada beliau. Dan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, selain untuk memenuhi undangan membaca maulid, adalah juga untuk menyenangkan sesama hati umat Nabi SAW. Karena menyenangkan hati umat dan Nabi, khususnya teman kita, saudara seiman, saudara seislam, itu adalah termasuk ibadah yang paling Allah senangi, ibadah yang paling afdal bahkan dikatakan. Tapi sebaliknya, orang yang menyakiti hati sesama Islam, sesama Muslim, sesama mukmin, sesama umat Nabi Muhammad, dosanya juga tidak kalah besar. Dosanya seperti apa? Orang yang menyakiti hati temannya, hati saudaranya seiman, seislam, sama seperti dosa menghancurkan Ka'bah. Hati-hati, udah sampai ono sing bully. Insyaallah di mati Naruto ada yang bully ya. Jangan sampai ada yang bully, merosting di medsos, di luar medsos, di dalam kelas, di luar kelas, menghina, mencaci, membuli temannya, udah sampai. Karena dosanya sangat besar. Tidak kalah ketika rubah halam menyenangkan hati. Dosanya sama kayak kita menghancurkan Ka'bah. Nah, yang terakhir,
Termasuk juga kita cara menyenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita semangat mengaji, semangat belajar. Wayai setoran, wayai moco, wayai nulis, wayai ngono. Semakin kita semangat, rajin, disiplin, insya Allah Nabi senang dengan kita. Kalau Nabi sudah senang, Allah senang. Lewis Allah dan Rasulullah senang, insya Allah tidak ada balasan yang indah kecuali surga yang di dalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat kata guru saya, kalian, kita, saya adalah tentara Rasulullah. Semenjak kita berada dalam kandungan sampai kita wafat, ingat kita adalah tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang terakhir kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Khusus dan sekeluarga yang telah mengundang kami. Naqulu lakum jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Dan kami ucapkan pula kepada para tamu undangan, santri-santriwati, naqulu lakum jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat kita, khususnya hajat Sahibul Bait, hajat di dunia bil maisarah wa hajat di akhirah bil maghfirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kita meskipun sekali seumur hidup. Ya Allah, kami ingin memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun di dalam mimpi. Ala hadihin ya salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. هو أحمد ومحمد، قلبي محمد بهديه نتعبد، قلبي محمد يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وبرد، ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي، قلبي محمد الوجه كالمصباح، قلبي محمد ما حب لام ونادى، نادى لكل فلاحي، نادى لكل فلاحي. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد. وهو النبي الحاشر، قلبي محمد ونحن فيه نفاخر، قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر، فهو البخيل الخاسر. وهو النبي العاقب، قلبي محمد قمر أضاء كواكب، مسك الختام حبيبي، أعلى الآنام مراتب، أعلى الآنام مراتب. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد، هو أحمد لكل العاشقين حبيب، وأنا حبيبي حبيبي محمد. هو أحمد وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي
ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد